Salam Fransiskus, berjiwa besar. Perkenalkan, nama saya Rafael Christian Sitompul dari kelas 8B, absen 24. Di video kali ini, saya akan menjelaskan teks eksplanasi mengenai kualitas pendidikan Indonesia. Selamat menyaksikan. Indonesia adalah negara dengan lebih dari 200.000 sekolah. Kita punya 45 juta murid, 2,7 juta guru, tapi sayangnya kita juga adalah salah satu negara dengan performa yang paling rendah. Menurut PISA, yaitu Program for International Student Assessment, Indonesia itu ranking 62 dari 70 negara. Kita sangat amat ketinggalan. Riset terbaru dari Lon Pritchett, seorang profesor dari Harvard Kennedy School, dia meneliti khusus anak-anak Jakarta usia 15 tahun. Dan ternyata anak-anak Jakarta itu ketinggalan 128 tahun dari negara-negara lain. Kita itu ketinggalan banget terutama di bidang math, science, and reading. Kita salah satu yang paling bawah. Dan itu sudah selalu begitu setiap tahunnya. Why? Kok bisa sejauh itu? Quality of education. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Saat kita bahas tentang pendidikan, kita pasti bicara tentang sekolah. Sekolah pasti tentang guru. Namun sayangnya, di Indonesia performa guru-guru kita sangat kurang. Ini dibuktikan dengan hasil ujian kompetensi guru nasional yang dimana performa guru-guru kita secara nasional itu rata-ratanya 53 dari 100. Apa yang terjadi ketika guru yang seharusnya mengajar kita itu tidak mampu mengajar kita dengan baik? Pasti kita akan mencari solusi yang berbeda untuk belajar. Biasanya orang cari bimbel. Tapi bimbel itu bukan solusi yang sempurna. Tidak semua tempat memiliki servis bimbel. Dan terlebih lagi, bimbel itu nggak murah. Sebab lainnya adalah sistem pendidikan massal. Karena sistem ini bikin standar yang sama buat semua murid, mendewakan nilai, mematikan nalar berpikir kritis, menyeragamkan kemampuan, dan di saat yang sama menghilangkan jati diri dan keunikan setiap murid. Tetapi, kita harus menutup perbedaan kualitas pendidikan antara kota besar dan kota kecil dengan membuat mudah akses pendidikan kepada edukasi yang berkualitas. Kita harus mengejar negara-negara lain yang sudah 128 tahun di depan kita. Pertanyaannya, bagaimana? Untuk meraih semua itu, kita harus berakit-rakit dahulu. Semua dimulai dengan menganggap pendidikan itu ialah hak segala bangsa. Makanya kita harus bangun sekolah keren di desa-desa, melatih kemampuan guru setinggi langit, sediain makanan berprotein buat perbaiki gizi anak Indonesia, dan ngerombak ulang kurikulum pendidikan supaya semua anak berkembang sesuai minat dan bakatnya masing-masing. Terakhir, Indonesia akan maju jika pelajar kita memiliki perbaikan diri kita sendiri. Walaupun dapat nilai jelek itu seperti diterpa badai, mulai sekarang kita harus menghargai proses belajar dan buang jauh-jauh cara curang untuk mendapat nilai tinggi. Pada akhirnya, yang benar-benar kita butuhkan adalah bukanlah nilai, tetapi rasa ingin tahu, kemauan belajar, rasa tak dapat berpuas diri, dan juga semakin banyak kita tahu, semakin mengerti kita bahwa kita tidak tahu apa-apa. Jika diurutkan, masalah yang terjadi memang panjang dan berliku. Tetapi itu semua harus kita perjuangkan agar anak-anak bangsa dari Sabang sampai Merauke bisa cerdas dan berguna bagi manusia di sekitarnya. Dan itu didapat lewat senjata paling ampuh bernama pendidikan.